Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini meninjau kesiapan ujian nasional di SMP Negeri 41 dan juga Madrasah Sanawiyah 3 Jakarta. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Taris Hirziman. Ya Taris, bagaimana hasil peninjauan Gubernur hari ini dan apa saja pesan yang disampaikan untuk para siswa SMP yang mengikuti ujian? Ya, Alvita, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meninjau 2 sekolah yang ada di Jakarta untuk melihat kesiapan terkait dengan ujian nasional yang ada ataupun dilakukan pada hari ini hingga hari Kamis besok. 2 sekolah yang ditinjau oleh Gubernur DKI Jakarta ini yaitu ada di SMP 41 Jakarta yang ada di kawasan Ragunan, serta MTSN 3 yang ada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan kali ini, Ahok juga didampingi oleh Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Adrianto. Dan dalam peninjauan kali ini, rombongan Pemprov DKI Jakarta meninjau kesiapan baik dari para siswa, guru, ataupun juga dari fasilitas yang akan digunakan dalam ujian nasional pada kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ujian nasional pada tahun ini menerapkan 2 sistem, yaitu ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, serta ujian nasional kertas dan pensil atau UNKP. Dan dalam peninjauan kali ini, hanya sekolah MTSN 3 yang telah menerapkan ujian nasional berbasis komputer, sementara SMPN 41 masih menerapkan ujian nasional masih menggunakan kertas dan pensil. Dan usai melakukan peninjauan ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan bahwa kedua sekolah telah siap untuk melakukan ujian nasional pada hari Senin hingga hari Kamis besok. Dan selain itu, Ahok pun berharap agar para siswa dan siswi SMP di Jakarta seluruhnya dapat siap menghadapi ujian nasional hingga selesai dilaksanakan. Namun di samping itu, Elvita, Ahok juga menyampaikan terkait dengan kasus penindasan atau bullying yang dilakukan siswa kelas 12 di SMA 3 Jakarta beberapa waktu lalu. Ahok menyatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan tidak akan meluluskan ujian nasional seluruh siswa yang melakukan tindakan bullying dan akan mengeluarkan mereka dari sekolah. Hal ini dilakukan menyusul kasus serupa yang terjadi ataupun di SMA 3 beberapa waktu lalu, dan hal ini tidak hanya berlaku di SMA 3 saja, tetapi juga di seluruh siswa, maksud kami sekolah negeri di seluruh Jakarta mulai dari SD, SMP hingga SMA. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan penegasan bahwa siswa yang melakukan bullying akan dikeluarkan dari sekolah. Guru kepala sekolah berani menegakkan tertib akan dikeluarkan, diberhentikan sebagai kepala sekolah dan dikeluarkan dari sekolahnya. Jadi bagi kami dia tidak pantas menjadi guru sebetulnya. Mungkin ke depan kita akan keluarkan Pak, kita ada kontrak yang individual. Jadi kalau seorang guru tidak berani menegakkan tertib, sesungguhnya dia bukan guru. Guru adalah mendisiplin. Kalau kita dari bahasa Inggris kan bagus, discipleship. Disiplin itu discipleship itu pemuritan. Jadi namanya disiplin itu adalah pemuritan, discipleship. Kalau kepala sekolah guru nggak berani melakukan disiplin atau pemuritan, maka dia gagal menjadi guru. Dan murid itu pun bukan murid, karena dia tidak disiplin. Kalau seorang murid pasti disiplin, karena dari kata discipleship, disiplin tadi. Nah ini saya kira penting kita mulai menegakkan aturan ini. Kita tidak mau tempat terbatas lalu dirusak. Demikian yang dapat kami sampaikan dari sini. Elvita, kembali ke Anda di studio. Ya, Taris, terima kasih untuk laporannya. Ya, pemirsa, hari pertama ujian nasional sekolah menengah pertama sederajat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menekankan pentingnya kejujuran dalam mengerjakan soal. Dan berikut liputan dari Nadia Atmaji dan juru kamera Levi Wardana yang mengikuti Menteri Anies Baswedan saat memantau pelaksanaan ujian nasional di SMP Negeri 114 Koja, Jakarta Utara. Peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti ujian nasional semakin meningkat, bahkan hingga mencapai 2000%. Sudah bersama saya Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Anies, bisa dijelaskan apa saja upaya yang sudah dilakukan ini hingga peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah sekolah yang mengikuti ujian nasional ini, Pak? Ya, jadi memang kita mendorong agar lebih banyak sekolah yang menggunakan UN berbasis komputer. Tapi dorongan kita adalah belajar menggunakan komputer. Nanti di akhir tahun komputer bisa dipakai untuk ujian. Mengapa UN komputer itu lebih menarik, lebih baik? Dalam konteks pelaksanaan kita, nomor 1, kejujuran lebih bisa dijaga karena variasi soal lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan hasilnya segera. Begitu mereka submit, udah langsung tahu kita. Kalau dengan essay
penilainya harus berapa puluh ribu penilai. Memastikan standarnya sama masalah tersendiri. Tapi jika menggunakan komputer, maka variasi soal akan bisa ditingkatkan. Kemudian juga ada piagam itu Pak ya untuk kejujuran. Nah, ini bagaimana diterapkannya Pak? Jadi kita menerapkan piagam itu diukur. Ini sebenarnya bukan hal baru di dunia akademik. Jadi jawaban anak-anak di setiap sekolah itu ketahuan polanya. Kan unik, ada sebuah sekolah dengan persentase jawaban yang sama, benarnya sama, salahnya sama, di mayoritas siswa ada sesuatu yang salah. Nah, ada teknik-teknik yang dipakai dalam ilmu pengukuran untuk bisa mengetahui pola itu. Yang indeksnya 100 itu artinya 100% jujur, dan nggak ada indeksnya 100. Jadi mereka yang di indeksnya di atas 80 itu yang mendapatkan piagam integritas dan boleh bangga sekolah itu. Dan kalau Anda lihat sekolah Anda tidak ada piagamnya, maka tegur sekolah, yuk kita pastikan tahun ini UN-nya dengan jujur sehingga sekolahnya akan mendapatkan status sekolah berintegritas dalam menjalankan UN. Dari wawancara saya dengan Bapak Anies Baswedan dapat diketahui bahwa ujian nasional tidak akan menjadi target atau tidak akan menjadi syarat kelulusan, tetapi nantinya bisa dijadikan parameter bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui seberapa berkualitasnya pendidikan di suatu daerah sehingga nantinya dapat diberikan treatment tertentu bagi sekolah tersebut. Dari Jakarta, hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP dan juga sederajat, di mana Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan telah menyerahkan hasil ujian nasional tingkat SMA ke panitia provinsi di sana, dan selanjutnya metode pengumuman hasil UN ini diserahkan kepada masing-masing sekolah. Setelah menanti sekitar 1 bulan, siswa SMA sederajat akhirnya menerima hasil ujian nasional 2016 yang telah diserahkan oleh Kemendikbud kepada panitia UN provinsi. Meski hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, meraih nilai baik tetap menjadi prioritas para siswa. Siswa yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan atau SKL akan mengikuti UN perbaikan yang dijadwalkan sekitar bulan Oktober 2016. Peringkat terbaik perolehan nilai rata-rata hasil UN SMA sederajat 2016 di Provinsi Bali diraih siswa SMA Negeri 4 Denpasar. Sementara jumlah siswa asal Yogyakarta yang tidak lulus UN SMA sederajat meningkat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini diikuti dengan menurunnya nilai rata-rata UN di kota dan kabupaten di Yogyakarta. Ya, jika UN SMA sudah diumumkan, sementara esok adalah hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP dan sederajat, soal-soal UN telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Di Aceh, soal UN ini sudah didistribusikan ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah, sementara di Yogyakarta 35 truk siap mendistribusikan soal UN ke 35 kabupaten di Jawa Tengah dengan pengawalan ketat kepolisian. Kami langsung bergabung bersama dengan rekan-rekan kami, ada Bramantio Herlambang dan juga ada Clara Alverina yang berada di Yogyakarta. Saya akan ke Aceh terlebih dahulu. Bram, seperti apa persiapan jelang UN di Aceh dan kapan soal akan dibagikan ke sekolah-sekolah? Ya, Zakia, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima, memang soal ujian nasional bagi siswa sekolah menengah pertama maupun kejuruan telah didistribusikan ke sejumlah polsek, dan ini nanti direncanakan akan didistribusikan ke sejumlah sekolah pada Senin pagi. Seperti yang terjadi pada Kabupaten Aceh Tamiang, ini memang sejak siang tadi soal ujian nasional telah dibawa dan didistribusikan dari Mapolres tempat ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah. Dan pasca pendistribusian memang petugas dari Dinas Pendidikan didampingi oleh aparat polisian setempat memang melakukan pengecekan maupun pendataan dari soal yang tiba. Dan Dinas Pendidikan memang memastikan tidak ada kekurangan soal maupun kecacatan yang terjadi pada sejumlah kelengkapan ujian ini. Dan tidak hanya di Aceh Tamiang, tetapi juga di Kabupaten Aceh Sigli, seluruh soal memang telah didistribusikan ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah. Dan sama dengan sebelumnya bahwa direncanakan penyaluran akan disampaikan dan disalurkan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang diujikan setiap harinya. Dan pasca pencatatan kelengkapan soal,
area pendidikan ini soal-soal nanti akan disimpan di ruangan dan dikunci maupun dijaga oleh aparat kepolisian. Dan tidak hanya itu, Kota Subuh Salam juga telah melakukan pendistribusian ke sejumlah polsek, dan tidak hanya itu bahwa pihak sekolah juga melakukan persiapan lokal dengan para siswa. Demikian. Ya, baik. Bramantio, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya akan ke Yogyakarta. Clara, seperti apa proses distribusi soal UN di Provinsi Jawa Tengah? Ya, Zakia, memang Jawa Tengah menjadi provinsi terakhir setelah sebelumnya soal ujian nasional sudah didistribusikan ke 7 provinsi lainnya sejak bulan April tahun 2016. Dan dini hari tadi sudah ada jutaan lembar soal ujian nasional untuk tingkatan SMP yang untuk di wilayah Jawa Tengah yang sudah mulai didistribusikan. Dan proses distribusi soal ujian nasional ini dilakukan dari gudang tempat percetakan PT Pura yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Ada 35 truk yang dikerahkan untuk mengirim soal ujian nasional ke 35 kabupaten di Jawa Tengah. Dan proses pendistribusian soal ujian nasional ini mendapat pengawalan ketat dari Satuan Polisi Polres Kudus yang bersenjata lengkap. Pengawalan ini dilakukan untuk menghindari kebocoran soal ujian nasional. Dan selain dijaga ketat aparat kepolisian, pendistribusian soal ujian nasional juga dikawal masing-masing dinas pendidikan kabupaten atau kota. Sebelum diberangkatkan ke 35 armada truk pembawa soal ini juga secara simbolis diberi segel sebagai tanda bahwa soal akan didistribusikan dengan aman. Jumlah soal ujian nasional yang didistribusikan ke seluruh Jawa Tengah ini mencapai sekitar 2.300.000 set naskah, termasuk sekitar 25.000 set naskah soal cadangan untuk ujian nasional susulan. Sementara itu, Zakia, di Temanggung, kami menemukan soal-soal ujian nasional yang sudah didistribusikan ini disimpan di lorong kantor dinas pendidikan setempat. Hal ini dikarenakan minimnya tempat penyimpanan sehingga naskah soal hanya diletakkan di lorong kantor yang telah dikelompokkan berdasarkan asal sekolah. Dan peletakan naskah di lorong tersebut memang lebih memudahkan petugas dalam mendistribusikan naskah soal kepada 4 suprayon yang ada di Temanggung. Namun panitia pelaksanaan ujian nasional Kabupaten Temanggung tetap menjanjikan keamanan dan tidak ada kebocoran soal karena dijaga ketat oleh pihak aparat kepolisian. Zakia. Iya, baik. Terima kasih Clara Alverina dan juga sebelumnya ada Bramantio Herlambang. Terima kasih teman-teman atas informasinya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.